Iya, pemirsa masih di toko kita masih bersama dengan Ketua KPPU Pak Kurnia Toha. Pak Kurnia, tadi saya katakan begitu ya, apa yang Anda lakukan begitu agar KPPU bisa lebih kuat ke depan dan juga untuk masa sekarang tentunya? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa langkah yang ingin kita lakukan supaya KPPU ini kuat. Yang pertama kita ingin amandemen ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini mudah-mudahan akan selesai dalam tahun ini. Sudah pada tahap-tahap akhir dibahas di DPR dengan pemerintah. Kalau ini jadi itu akan sangat memperkuat KPPU. Yang kedua kita juga ingin bahwa kita lebih profesional lagi ke depan. Jadi saya selalu kalau kita kaca ke diri dulu lah, saya bilang itu ya. Jadi kita mengintrospeksi diri apa yang perlu kita ini. Yang ketiga kita fokus ini. Jadi kegiatan kita karena sektor ekonomi ini kan sangat luas. Luas, betul sekali. Dengan keterbatasan anggaran, dengan keterbatasan SDM, nggak mungkin kita tangani semua. Karenanya kita melakukan prioritas-prioritas. Yang ketiga kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik kepada pemerintah, perguruan tinggi ya. Jadi saya ke berbagai perguruan tinggi saya sampaikan bahwa peran perguruan tinggi itu sangat besar terhadap ini persaingan usaha ini. Karenanya saya harapkan di perguruan tinggi baik di Fakultas Ekonomi maupun Fakultas Hukum bisa mendirikan pusat kajian persaingan usaha. Kemudian juga LSM kita harapkan juga bisa berperan gitu ya, supaya menjadi watch bagi kami dan juga bagi pelaku usaha. Gitu. Ininya kita membuka harapkan mata lebar-lebar ya Pak ya. Dengan sekeliling. Jadi kita harapkan ya di akademisi, kemudian LSM, masyarakat, bahkan perusahaan kita harapkan menjadi ini partner-partner kami dalam melakukan penanganan perkara-perkara persaingan usaha maupun untuk melaporkan. Karena seringkali yang tahu itu justru pelaku usaha bahwa ini terjadi pelanggaran atau tidak kan pelaku usaha yang ini yang terlibat langsung itu bisa lebih tahu. Iya, Pak Toha, ini terkait dengan penguatan KPPU di masa yang mendatang sendiri begitu. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh tim komisioner KPPU sendiri begitu? Nah, kalau tim komisioner sendiri kan pertama kita fokus ya ininya kepada prioritas-prioritas yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang kedua kita juga tetap ini mengembangkan diri kita masing-masing gitu. Kemudian kita memperbaiki peraturan-peraturan yang berlaku baik peraturan KPPU maupun peraturan-peraturan yang memang harus dirubah ini ya, misalnya PP ataupun undang-undang. Nah sekarang ini seperti saya sampaikan ada perubahan tadi, kewenangan nggak Pak di PP yang akan lahir ini ya? Undang-undang amandemen yang sedang kita perjuangkan ini yang undang-undang. Nah dengan adanya ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 di samping usianya sudah 19 tahun ya, tapi memang sejak lahirnya sudah terdapat berbagai kelemahan. Nah karenanya ini dari tahun 2004 sebenarnya KPPU sudah berjuang untuk ini diamandemen. Nah dan baru pada saat ini serius ini ditangani. Nah kalau amandemen ataupun perubahan undang-undang ini berlaku maka ada berbagai perubahan yang memang sangat relevan bagi KPPU untuk lebih berkiprah lagi ke depan. Dengan kondisi persaingan usaha sekarang begitu ya Pak ya? Iya Pak Toha, terkait dengan efek jera begitu, sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan ini ke depan bagaimana? Jadi begini, memang KPPU berwenang menjatuhkan sanksi ya bagi pelaku usaha yang melanggar. Nah sanksinya memang administratif, tapi administratif ini banyak, dia kumulatif, bisa alternatif, bisa kumulatif. Nah selama ini misalnya kita bisa membatalkan perjanjian, bisa membatalkan merger. Jadi kalau merger itu dianggap melanggar persaingan kita bisa batalkan. Nah cuman sampai saat ini memang belum ada yang kita batalkan, gitu kan? Ini karena kalau membatalkan itu kan dampaknya besar sekali. Itu kalau tidak terpaksa kita tidak akan lakukan. Kita juga bisa memblacklist perusahaan-perusahaan. Dan terakhir kita bisa menjatuhkan denda. Nah denda menurut undang-undang kita sekarang ini memang minimum 1 miliar, maksimum 25 miliar. Nah ini yang saya sampaikan kepada pelaku usaha, kok nggak begitu ini gitu, apa dianggap ringan. Jangan main-main lagi gitu ya Pak ya. Karenanya
Nah, denda ini memang sudah tidak tepat, gitu ya. Menjadi tidak fair juga. Karena pelaku usaha kita kan bisa diperiksa di luar negeri. Betul. Ini contohnya Garuda diperiksa di Australia, itu diancam dengan denda 20 juta dolar. Betul. Nah, sementara di kita PMA, paling besar 25, kan nggak fair. Misalnya kalau tiba-tiba kita periksa pelaku usaha yang berada dari luar negeri, tapi dendanya masih ringan. Karenanya ke depan kita sudah sepakati dengan pemerintah dan dengan DPR itu akan 25% dari sel. Nah, mungkin kalau dilihat dari sisi denda ini akan membuat dampak jera. Tapi saya melihat juga tidak selalu harus melalui denda ya. Melalui blacklist, kita umumkan di koran juga, itu pada takut. Ini pelaku usaha ini mulai takut. Jadi ada pelaku usaha yang ini saya ancam mau saya korankan gitu ya. Saya siarkan di koran itu cepat mereka kirim surat itu mereka minta tolonglah jangan ya nggak kami lakukan itu. Terkait dengan tadi sudah kita bicara mengenai cita-cita begitu ya dari Pak Kurnia Toha sendiri begitu. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan aktivitas sehari-hari Pak. Ya aktivitas sehari-hari sih normal aja biasa ya. Jadi bangun pagi. Sholat, habis itu mandi, sarapan, berangkat ke KPPU atau ke acara-acara undangan lainnya. Tentu di KPPU kita rapat, kita sidang, kita ini konsolidasi, ya, kita membicarakan bagaimana program-program kita ke depan, bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada. Itu saya lihat itu normal-normal aja. Terkait ini kayak Pak Toha juga baru balik dari Paris ya Pak ya? Iya. Ada kontribusi apa sih Pak begitu ya terkait dengan forum begitu ya yang dihadiri di Paris sendiri untuk KPPU? Ini pertemuan di Paris ini kan diadakan oleh OECD. Nah, ini kumpulan dari semua negara ya, dari semua negara. Jadi otoritas persaingan usaha dari semua negara. Ada yang jadi pembicara, ada yang jadi pendengar saja, gitu ya. Nah kita di sana kita presentasi ada tiga makalah kita presentasikan. Jadi forum ini adalah tukar menukar pikiran, juga tukar menukar kasus-kasus yang dihadapi, kendala-kendala yang dihadapi. Tahun ini itu dinominasi oleh digital ekonomi, ini ya, big data, non price market, multi site market, gitu. Kemudian gun jumping dalam merger gitu. Ini sangat penting bagi kita karena itu juga akan terjadi di negara-negara kita. Jadi ini pembelajaran dan tukar menukar ini informasi juga mempererat kerjasama antar negara. Karena ke depan mungkin saja akan banyak perkara-perkara yang melibatkan antar negara. Dan kalau melibatkan antar negara, kita kan nggak punya wewenang untuk memanggil perusahaan yang ada di Singapura misalnya. Kita nggak punya kewenangan untuk memanggil saksi di Singapura. Karenanya harus ada kerjasama dengan Singapura. Alhamdulillah KPPU sudah ada kerjasama dengan KPPU. Kita sudah tanda tangan MOU sehingga sharing informasi itu sudah bisa kita lakukan. Pak Toha, ini menarik tadi terkait dengan digital market sendiri begitu ya. Ini sudah mulai dilirik oleh KPPU sendiri begitu ya. Pasarnya seperti apa sih Pak begitu ya? Mungkin bisa di-share ke masyarakat. Jadi digital ekonomi, e-commerce ya menjadi salah satu prioritas KPPU untuk tahun 2019. Nah, kita sedang mendalami, sudah dikaji, tapi saya minta supaya dikaji lebih dalam lagi, karena ini kan sangat besar dampaknya. Jadi orang di Indonesia bisa dengan gampang beli barang yang entah di mana perusahaannya. Dia bisa, ini kan adanya di internet, adanya di ini. Dan itu perlu kita atur, perlu kita tangani bagaimana kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Begitu juga termasuk perusahaan-perusahaan digital yang ada di Indonesia. Nah ini mempunyai hal-hal yang berbeda dari pasar tradisional. Ini karena pasar internet ini marketnya masih belum jelas ini di mana dan ada istilah itu multi site market itu. Jadi nggak hanya antara pembeli dengan penjual ini, tapi ada satu platform di mana dia bisa menggabung antara penjual, pembeli dengan macam-macam mempertemukan begitu berada di satu tempat gitu. Sehingga menentukan pasarnya pun itu akan lebih sulit. Dan ini membutuhkan kajian dan perhatian yang lebih. Karenanya tahun 2019 salah satu konsentrasi kita akan ke sana.
Di negara-negara ini ASEAN ya, regional ini Asia Pasifik juga mereka konsentrasi ke digital ekonomi. Oke. Nah, kita juga lakukan hal yang sama karena bisa saja berdampak terhadap perekonomian ke Indonesia kita. begitu ya, masuk begitu ya. Jadi pemain-pemain lama begitu ya, monopoli ini bisa juga masuk ke tadi digital market cepat sekali ya begitu ya. Oke, Pak Toha terima kasih banyak begitu. Sama-sama. Oke, perbincangan kita begitu menarik. Semoga ini bisa menjadi wawasan dan juga tambahan baru begitu bagi semua pelaku usaha di Indonesia sendiri begitu ya, bahwa kuat jaminan dari KPPU sendiri untuk memberikan jaminan bagi semua pelaku usaha agar mereka bisa memberikan kontribusi yang sama, Pak ya. Tidak ada dominasi, persaingan sehat dan juga wajar yang ada di Indonesia. Moto kami kan persaingan sehat, rakyat sejahtera. Ya semoga moto itu bisa tercapai. Terima kasih Pak Toha bergabung bersama kami di Toko Kita. Sama-sama, terima kasih. Iya, pemirsa demikian Toko Kita hari ini. Saya Adam Lobis pamit. Sampai jumpa.